Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema mengenai pemanfaatan energi biomasa. Agar biomasa bisa digunakan sebagai bahan bakar, maka diperlukan teknologi untuk mengkonversinya. Terdapat beberapa teknologi untuk mengkonversi biomasa. Dijelaskan pada gambar tersebut. Teknologi konversi biomasa tentu saja membutuhkan perbedaan pada alat yang digunakan untuk mengkonversi biomasa dan menghasilkan perbedaan bahan bakar yang dihasilkan. Secara umum, teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembakaran langsung, konversi termokimiawi, dan konversi biokimiawi. Pada pembakaran langsung merupakan teknologi yang paling sederhana, karena pada umumnya biomasa telah dapat langsung dibakar. Beberapa biomasa perlu dikeringkan terlebih dahulu dan didensifikasi atau dipadatkan untuk kepraktisan dalam penggunaannya. Konversi termokimiawi merupakan teknologi yang memerlukan perlakuan termal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Sedangkan konversi biokimiawi merupakan teknologi konversi yang menggunakan bantuan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Dan konten tersebut saya juga akan membahas mengenai pemanfaat energi biomasa. 1. Biobriket. Biobriket adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dimampatkan atau dipres sehingga bentuknya menjadi lebih teratur atau kecil-kecil. Briket yang terkenal adalah briket batubara, namun tidak hanya batubara saja yang bisa dibikin briket. Biomasa lain seperti sekam, arang sekam, serbuk gergaji, serbuk kayu, dan limbah-limbah biomasa yang lainnya. Pembuatan briket tidak terlalu sulit, alat yang digunakan juga tidak terlalu rumit. Di Indonesia terdapat banyak jenis mesin pengempa briket melalui dari manual, semi mekanis, dan yang memakai mesin. Adapun cara untuk membuat biobriket secara semi mekanis disajikan dalam gambar tersebut. Untuk lebih jelasnya, bagaimana biomasa bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memanaskan air atau mendidihkan air, kita lihat di gambar sebagai berikut. Desain boiler biomasa atau boiler solid fuel. Di sini ada beberapa komponen yang saya akan jelaskan. Sebelum kita masuk ke komponen atau instrumen, boiler kombinasi fixed bed ini atau bisa dengan flow dash, ini tampak depan dari chamber atau furnace. Ini ada pintu manual ya, ada pintu manual. Terus ini ada water tube combine. Di sini ada
fire tube atau boiler drum. Di sini ada tangga untuk naik untuk servis atau mengontrol pengecekan. Di sini ada ducting. Di sini ada economizer dan dust collector. Di sini ada white scraper. Terus ini yang tinggi adalah chimney atau gas buang cerobong. Ini tinggi kira-kira sekitar 4 meter ya. Ini tinggi orang sekitar 170-an. Ini tampak samping. Ini lebar diameternya, dimensinya sekitar 6 meter. Ini membutuhkan dimensi boiler karena ini kapasitas 6 ton atau 6 ton per hour. Sedangkan ini tampak samping lebih jelas ya. Tampak samping saya perkenalkan bagian-bagiannya. Ini namanya bucket elevator. Ini bucket elevator dari bawah. Terus ini ada FD fan. Ini ada feeding screw. Ini ada water tube furnace atau chamber. Ini ada economizer. Ini ada boiler drum atau fire tube combine. Ini ada cyclone. Di sini biasanya additional ada white scraper. Terus di sini ada ID fan. Ini chimney. Sistem kerjanya boiler biomasa big bed atau flue dash. Di sini material bahan bakar cangkang sawit atau batu bara atau briket sejenisnya dinaikkan secara otomatis pakai push button ya, hand tombol dinaik ke atas. Terus di sini nanti ada tuas untuk menumpahkan material ke dalam hopper. Nih. Terus di hopper ini nanti ada kacanya di sini untuk menghitung atau ada indikasi apabila ada penuh maka stop. Terus di sini ada feeding screw. Fungsinya untuk mensuplai material ke dalam chamber atau water tube chamber. Ini screw ada 2 feeding screw-nya. Feeding screw tersebut dikontrol dengan inverter atau variable speed drive. Terus di sini ada FD fan. Fungsinya untuk memasukkan udara atau oksigen ke dalam furnace. Nah, ini furnace tersebut nih sistem water tube atau tungku basah karena untuk menambah efisiensi boiler tersebut. Namanya aja boiler combine ya antara water tube dan fire tube. Terus di sini ada tangga ini untuk mengontrol atau mengecek. Terus di dalam furnace ini terjadi pembakaran ya, chamber. Terus setelah itu sisa gas panas masuk ke steam drum atau fire tube steam drum. Di sini terjadi penguapan ya. Di sini sebenarnya sudah terjadi uapan tapi ngumpulnya di boiler drum ini terjadi penguapan, jadi air naik menjadi saturated menjadi gas steam. Nah, setelah proses itu lari ke economizer. Nah, economizer ini menambah efisiensi juga karena di sini mengejar delta T karena sisa gas buang bisa dimanfaatkan untuk up boiler sekitar 50 atau 60 derajat. Jadi untuk mengejar delta T di feed water tanknya nanti. Terus
Lanjut ke Cyclone. Nah, Cyclone ini untuk separator ya, atau pemisah debu, partikel debu supaya tidak kotor lingkungannya. Terus setelah Cyclone ini ditambah lagi additional itu Wet Scraper. Wet Scraper itu fungsinya untuk menyeprai partikel debu yang kecil-kecil supaya jatuh dan gas buang yang lari ke chimney itu menjadi bersih, tidak hitam atau berasap. Ini ID fan untuk mengisap panasnya. Terus desain combine solid fuel boiler ini dilengkapi dengan pintu. Di sini pintu manual. Apabila hopper tidak ada bahan bakar atau tidak ada supply bahan bakar, maka bisa pakai manual dengan kayu atau batu bara atau batangan kayu atau kulit-kulit kayu juga bisa. Jadi boiler ini sangat efektif dan mudah digunakan karena sumber dibilang multi fuel ya, bisa batu bara, bisa cangkang sawit, bisa briquette, bisa fiber tandan sawit, atau bisa pakai gergaji atau gergaji kayu atau serbuk kayu atau sekam dan lain sebagainya. Jadi di masa yang akan datang boiler biomasa ini menjadi pilihan untuk pelaku industri karena materialnya mudah didapat dan bahan bakarnya murah ya, murah. Terus tambahan lagi di bawah ini untuk mengeluarkan sisa pembakaran itu model baknya, jadi nggak berantakan kemana-mana seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba lihat video biomasa ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat sistem pembakarannya. Nah ini dia. Seperti ini ya. Ya, kita ke sini aja. Salam. Sudah keluar. Nah, ini seperti itu nih di sistem thermal heater. Ini sangat berbeda dengan steam boiler ya. Kalau nanti di penjelasan berikutnya, steam boiler itu menggunakan media air. Kali ini menggunakan teknologi media oli. Jadi asal tidak ada bocor atau teroksidasi, tidak ada penambahan dan pengurasan oli. Ini kelebihannya thermal oil heater. Mungkin dari segi investasi mungkin lebih mahal ya, karena harus mengisi sisa volume oil coil sama expansion tank sesuai kapasitas ya. Itu investasi yang pertama adalah pembelian mineral oil atau synthetic oilnya. Itu rasanya. Nah, ini terjadi di dust collector ya, motor seperti itu. Lalu lari ke fan. Nah, ini automatic screw ya, pakai inverter. Lain halnya dengan biomass steam boiler. Di boiler itu aja artikel dari saya. Jangan lupa like and subscribe video kami. Apabila ada kebutuhan steam boiler atau thermal oil heater, bisa hubungin saya. Nama Ratman, tenaga penjual dari PT Indira Dwi Mitra. Kami siap diskusi dan memberi solusi untuk Anda. Terima kasih. Akhirul halam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat Anda. Terima kasih.